Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan yang insya Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dan mudah-mudahan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimudahkan kita di dalam menuntut ilmu, yang mana menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim ataupun muslimah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim ataupun muslimah. Juga kabar gembira bagi para penuntut ilmu, yaitu akan mendapatkan pahala dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Di dalam hadis ini jelas sekali bahwa seseorang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk para penuntut ilmu yang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah taala daurah hadis syarhul hadis al-arba'in an-nawawiyah wa ziyadah Ibnu Rajab. Insyaallah daurah ini akan diselenggarakan selama 1 bulan ke depan, selama 1 minggu. Selama 1 minggu, ya. Mulai hari ini, itu tepatnya hari Selasa, sampai hari Sabat, Yaum Sabat, ya, sampai hari Sabtu. Jika tidak selesai daurah kita, insyaallah ta'ala akan dilanjut pada tanggal 26 Juli 2021. Ya, jadi kurang lebih 2 minggu jadinya. Ya, masa Idul Adha tidak ada daurah, ya, tapi nanti daurah akan dilanjut di tanggal 26. Jadi 1 minggu sebelum pergantian bulan.
ya, sebelum pergantian ke bulan yang baru insyaallah taala. Jika telah selesai dalam 1 minggu, ya, maka akan diadakan daurah lain, yaitu mengenai panduan sebelum mewarisi sanad ilmiah, bagaimana faidah atau manfaat mempunyai sanad yang bersambung kepada para ulama yang menulis buku-buku atau kutub ulum syar'iyyah, ya, insyaallah taala. Baik, terkait dengan sanad, akan jelaskan sedikit, ya. Sanad atau riwayah, insyaallah kita pada hari ini, pada di daurah kali ini, itu akan menjelaskan terkait dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah dan tambahannya dari Ibnu Rajab, ya. Baik itu secara riwayatan atau dirayatan. Baik itu secara riwayah itu ada silsilah sanadnya nanti bersambung kepada penulis kitab, ataupun dirayah. Dirayah itu apa? Terkait dengan pengetahuannya, ya, maksud atau penjelasan dari hadis tersebut. Ya, jadi kita belajar secara riwayat ataupun secara dirayahnya, ya. Ada silsilah sanadnya nanti. Dan cara-cara untuk mendapatkan sanad yang bersambung kepada penulis kitab itu kurang lebih disebutkan di dalam kitab Mustalahul Hadis. Ya, ada 8 cara. Ada 8 cara. Ya. Oh, aksar, bisa lebih. Karena emang ada yang menyebutkan 8, atau ada yang menambah, para ulama ada yang juga menambahkannya lebih dari 8. Tapi yang utama, yang pokoknya itu 8. Ya. Dan pengambilan sanad ulum syar'iyyah dengan Al-Quran itu berbeda. Ketika seorang ingin mengambil sanad ilmiah yang bersambung pada penulis kitab, ya, kitab-kitab ulum syar'i, itu tidak dituntut kita untuk memahami atau tahu penjelasannya, ya. Tidak ada syarat, maksudnya tidak ada syarat untuk kita memahami syarahnya, penjelasannya. Tapi kalau kita faham bahasa Arab, ya, tahu bahasa Arab, faham bahasa Arab, ya, insya Allah ketika dibacakan kitab tersebut kita faham. Mungkin ada penjelasan atau kalimat-kalimat yang memang perlu dijelaskan, ya, perlu dijelaskan, ya. Oleh karena itu para ulama, demi tersambungnya silsilah sanad, terjaganya silsilah sanad ini, makanya para ulama, terutama di zaman sekarang, itu zaman corona, ya, wabah atau pandemi sedang merajalela di negara kita dan di belahan dunia lainnya. Mudah-mudahan wabah ini juga segera Allah Subhanahu wa taala angkat dan kita bisa beraktivitas seperti biasa sedia kala kembali, ya, bisa tenang juga ketika menuntut ilmu. Itu para ulama mengadakan majelis sama', pengambilan sanad. Ada yang secara riwayah saja, riwayah, ya, maksudnya jelas gurunya, silsilahnya, ya, A dapat dari B, B dapat dari siapa, terus sampai kepada siapa yang terakhir mendapatkannya, ya. Ataupun secara baik riwayah ataupun dirayahnya. Dirayah itu pengetahuan, ya, pengetahuan tentang atau penjelasan tentang ilmunya tentang kitab tersebut, gitu, ya. Kemudian terkait dengan riwayah juga, itu sebuah ilmu juga, ya. Ketika seorang sudah mendapatkan sanad riwayah, harus tahu ilmunya, bagaimana cara mendapatkan sanad tersebut dan bagaimana dia cara mewariskan sanad tersebut.
ada yang namanya nanti apa? At-tahammul wal ada. At-tahammul wal ada. Bagaimana cara dia apa? Menerima hadis dan bagaimana cara dia mendapatkan hadis tersebut atau mendapatkan kitab tersebut, ya, ilmunya atau secara dirah dan riwayahnya atau dirahnya, atau bagaimana dia meriwayatkannya kembali. Ya, itu namanya at-tahammul wal ada. Ya, jadi syaratnya ketika kita mengambil sanad itu tahammul wal adanya harus benar. Tahammul wal adanya harus benar, harus sahih. Ya. Di antara yang paling masyhur ketika pengambilan sanad itu bisa secara qiraah, bisa secara qiraah ataupun secara qiraah itu bisa syekh atau mujiz, seorang mujiznya yang membacakan kepada tulab, ya, atau punya seorang guru atau syekh atau ustadz itu punya murid dan murid nantinya membacakan, ya, murid yang membacakan, ya, atau dengan qiraah bacaan sendiri, ya, disimak langsung oleh sang gurunya yang mempunyai sanad yang bersambung kepada kitab yang sedang ingin diambil sanadnya, ya. Dan memang setiap syekh atau setiap guru itu berbeda-beda persyaratannya. Ada yang mengharuskan harus hafal dulu kitab tersebut, ya. Kamu kalau sudah hafal kitab ini, misalnya, kemudian menyetorkannya, disimak kepada saya, maka akan saya berikan sanad yang bersambung kepada kitab tersebut. Ada juga yang mensyaratkannya harus apa? Dihafalkan, kemudian dipelajari isinya. Artinya secara diroyahnya, ya, secara diroyahnya baru diberikan sanad. Adapun tidak, ada juga yang tidak memberikan syarat-syarat seperti tadi, ya. Tidak juga lewat pemahamannya, juga tidak lewat hifadznya juga, ya. Ini dibolehkan. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu tidak bisa langsung secara ijazah, ya. Kalau ulum syar'i bisa, walaupun antum nggak pernah mendengar hadis arba'in dari seorang yang memberikan sanad, langsung antum diberikan ijazah khassah atau ijazah ammah, otomatis antum sanadnya akan bersambung kepada penulis kitab tersebut. Tapi Al-Quran tidak bisa. Al-Quran mensyaratkan harus apa? Dibaca dari awal sampai akhir. Baik itu dengan hifz atau qiraah. Ya, hifz maksudnya qiraah bil ghaib atau qiraah bin nazar. Atau nazaran minal mushaf. Ya. Jadi untuk Al-Quran tidak bisa. Al-Quran, ketika kita ingin mendapatkan sanad Al-Quran yang bersambung kepada Rasulullah SAW, maka harus membaca dari awal sampai akhir. Ini khatmah kamilah. Baik itu dengan hifz ataupun dengan qiraah bin nazar, dengan membaca melihat mushaf. Ini masing-masing para ulama para qurra berbeda. Ada yang mensyaratkan harus hafal Quran dulu 30 juz. Ada juga yang tidak mensyaratkan hafal Al-Quran 30 juz. Ya. Ini masing-masing seorang yang ingin, para ulama yang ingin memberikan sanad itu berbeda-beda. Nah, kurang lebihnya seperti ini, ya. Pengetahuan sedikit lah mengenai sanad. Insyaallah nanti rincinya ada pembahasan khusus mengenai ini. Ada pembahasan khusus, ya, apa faidah-faidahnya memiliki sanad yang bersambung kepada penulis atau yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masuk kepada pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Syarhul Arba'in An-Nawawiyah wa Ziyadatu Ibnu Rajab. Sebelum kita masuk ke pembahasan al-hadis, nah, Ana ingin interaktif juga sama tulab, ya. Di sini ada tulab yang online, ya, di depan Ana ada tulab ikhwan. Jadi juga ada yang online juga yang hadir secara online, ya. Dimohon sebelumnya harus mengingatkan,
Jangan lupa untuk mencatat. Ya, mencatat. Tidak ada slide, sengaja tidak sediakan slide supaya antum semuanya apa? Mencatat. Mencatat. Jadi ilmu apa yang telah dijelaskan, apa yang antum tangkap, dituangkan di dalam tulisan. Ya. Bagaimana dikatakan qayyidul ilm bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Dengan adanya tulisan, dengan adanya kitabah tersebut, ya, antum bisa memurojaahnya. Ketika lupa, dibuka lagi kembali bukunya. Ya. Nah, penulis kitab hadis Arba'in An-Nawawi itu adalah Al-Imam An-Nawawi. Ya. Siapa namanya? Al-Imam An-Nawawi. Ya, tapi ini bukan nama asli. Melainkan nama An-Nawawi ini yang disandarkan, dinisbatkan kepada kota kelahirannya. Apa? Di mana lahirnya? Hah? Di Nawa. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari ini lahirnya di mana? Bukhara. Si An-Nawawi juga lahir di Nawa. Ya. Nama beliau adalah Yahya ibn Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ya. Apa? Yahya ibn Sharaf ibn Hasan ibn Husain An-Nawawi. Ya. Nah, ulang kembali. Yahya ibn Sharaf ibn Hasan ibn Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Beliau mempunyai kunyah Abu Zakaria. Abu Zakaria. Ya. Beliau dilahirkan di bulan Muharram, itu tahun 631 Hijriah. Ya. Di Nawa. Di Nawa. Ya. Nawa ini adalah sebuah kampung, ya, sebuah kampung di daerah Dimashq. Damaskus, kalau tidak tahu bahasa Arab, itu bahasa Arab Dimashq. Damaskus. Ya. Dan ini Damaskus ini yang sekarang yaitu menjadi ibu kota apa? Suriah. Ya, menjadi ibu kota Suriah. Dan beliau Al-Imam An-Nawawi dididik oleh ayah beliau. Ya. Yang memang ayah beliau ini terkenal dengan kecerdasan. Ya. Kesolehannya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau Al-Imam An-Nawawi ini mulai belajar di Katatib. Katatib ini sebuah tempat belajar baca tulis. Ya, tempat belajar baca tulis untuk anak-anak. Kemudian ketika Al-Imam An-Nawawi berumur 10 tahun, ya, ada Syekh Yasin bin Yusuf Az-Zarkashi, ya, melihatnya itu dipaksa bermain. Sampai Al-Imam An-Nawawi ini menangis. Ya. Sampai menghindar dan menolak ketika diajak main oleh teman-temannya. Kemudian menangis karena apa? Paksaan untuk main tersebut. Ya. Kemudian Syekh ini berkata bahwa anak ini diharapkan akan menjadi seorang yang paling pintar dan paling zuhud pada masanya. Ya, dan bisa memberikan manfaat yang besar kepada umat Islam. Kemudian perhatian ayah dan guru beliau pun menjadi semakin besar. Ya. Beliau tinggal di tempat kelahirannya Al-Imam An-Nawawi itu selama kurang lebih 18 tahun. 18 tahun. Ya. Kemudian pada tahun 649 Hijriah, beliau memulai rihlah talibul ilm ke Dimashq. Ya, ke Dimashq. Dengan menghadiri halaqah-halaqah ilmiah yang diadakan oleh para ulama di kota tersebut. Ya. Kemudian ia tinggal di madrasah
Ar-Rawahiyah. Beliau Imam Nawawi, ya, ini tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah. Ini dekat dengan Al-Jami' Al-Umawi, ya. Dan disinilah beliau menjadi talibul ilm, ya, sebagaimana kesibukannya yang paling utama itu menuntut ilmu, ya. Disebutkan bahwa beliau ini selalu menghadiri 12 halaqah dalam sehari. Masya Allah, luar biasa sekali, ya. Bayangkan 12 halaqah, ya. Antum saja di sini halaqah ada berapa kali? Berapa kali halaqah? Halaqah tahfidz saja 3 kali misalnya. Ya, Al-Imam An-Nawawi sampai berapa? 12 halaqah. Ya. Al-Imam Nawawi ini sangat rajin sekali, ya. Dan banyak menghafal banyak hal. Dan ia pun Al-Imam Nawawi mengunggul di teman-temannya yang lain, ya. Kemudian beliau pernah berkata, dan aku menulis segala yang berhubungan dengannya, baik penjelasan kalimat yang sulit maupun pemberian harokat pada kata-kata, dan Allah telah memberikan berkah dalam waktuku. Lihat. Ya. Al-Imam An-Nawawi selalu menulis ilmu yang beliau dapatkan. Ya, dari kata-kata yang sulit, atau mungkin kalau kitab yang tidak ada harakatnya, beliau tidak tahu, diharakatin. Diberikan harakat. Ya. Kemudian beliau juga mempunyai guru. Di antara guru-guru beliau yaitu adalah Abul Baqa An-Nablusi, kemudian Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ausi, ya. Kemudian Abu Ishaq Al-Muradi, Abul Faraj Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kemudian Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, dan Ibnul Fiqrah. Ini di antara guru-guru beliau. Ya. Kemudian di antara murid-murid beliau itu adalah Ibnul Attar, ya, Asy-Syafi'i, Abul Hajjaj Al-Mizzi, kemudian Ibnun Naqib Asy-Syafi'i, ya. Abul Abbas Al-Ishbili, dan Ibnu Abdul Hadi. Ya. Di antara beliau tadi, murid-murid yang tadi disebutkan, ya, murid-murid beliau yang meriwayatkan sanad yang bersambung kepada Al-Imam gurunya, Al-Imam Nawawi langsung, itu dari Ibnu Attar Asy-Syafi'i dan Ibnu Abdul Hadi. Jadi yang nama-nama yang disebutkan, murid-muridnya itu nanti bersambung ke situ. Sebelum Imam Nawawi ada Ibnu Attar. Ada juga di riwayat yang lain itu apa? Ibnu Abdul Hadi. Ya. Ibnu Attar itu masyhurnya, ya. Itu masyhurnya. Nah, masyhurnya. Kemudian pada tahun 651 Hijriah, ya, Al-Imam An-Nawawi ini menunaikan ibadah haji bersama ayahnya. Ya. Kemudian beliau pergi ke Madinah dan menetap di sana selama 1,5 bulan. Selama 1,5 bulan. Setelah itu baru beliau kembali ke Dimashq. Ya. Kemudian pada tahun 665 Hijriah, beliau mengajar di Darul Hadis Asy-Syarafiyah. Ya. Ini ada di Dimashq, di Damaskus. Ya. Dan beliau, Masya Allah, menolak untuk mengambil gaji. Ya. Menolak untuk mengambil gaji. Kemudian beliau juga digelari dengan gelar apa? Muhyiddin. Apa Muhyiddin artinya? Hah? Yang menghidupkan agama. Ya. Akan tetapi beliau membenci gelar ini. Beliau membenci gelar ini. Ya. Ini kenapa? Karena ketawaduannya beliau. Karena ketawaduannya beliau. Ya. Di samping itu, agama Islam adalah agama yang hidup dan kokoh, ya, tidak memerlukan orang yang menghidupkannya, ya, sehingga menjadi hujah atas orang-orang yang meremehkannya atau meninggalkannya. Ya, diriwayatkan bahwa beliau pernah berkata, aku tidak akan memaafkan orang yang menggelariku Muhyiddin. Ya. Ini diikuti dari perkataan beliau.
Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi adalah seorang yang zuhud, seorang yang wara dan bertakwa. Ya, beliau sederhana, qanaah dan berwibawa. Dan beliau juga menggunakan banyak waktu beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sering tidak tidur malam untuk ibadah atau menulis. Ya. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar termasuk kepada para penguasa dengan cara yang telah digariskan oleh agama Islam. Ya. Beliau menghabiskan waktunya ibadah, menulis. Makanya banyak karya-karya beliau, tulisan-tulisan beliau yang Masya Allah tersebar di kalangan kaum muslimin, baik thalibul ilm atau orang-orang awam pun sekali. Dan berkah sekali. Ya, banyak yang mengkaji ya karya-karya beliau. Ya, belajar melalui kitab-kitab beliau. Beliau dikisahkan Al-Imam An-Nawawi ini pernah menulis surat yang berisi nasihat kepada pemerintah, ya, dengan bahasa yang halus sekali, ya. Suatu ketika Al-Imam An-Nawawi dipanggil oleh Raja Al-Zahir, ya, Bebris, ya, untuk menandatangani sebuah fatwa, ya, yang ditulis oleh Al-Zahir ini, Bebris ini, ya, Raja Al-Zahir ini pada waktu itu. Kemudian datanglah beliau yang bertubuh kurus dan berpakaian sangat sederhana. Ya. Kemudian raja pun meremehkannya dan berkata, tanda tanganilah fatwa ini. Ya. Kemudian beliau membacanya dan menolak untuk apa? Untuk membubuhkan tanda tangannya. Ya, Al-Imam Nawawi menolak. Kenapa? Kemudian raja marah kan? Raja Al-Zahir Bebris ini marah. Ya. Kemudian berkata, kenapa? Kemudian beliau menjawab, karena berisi kezaliman yang nyata. Kemudian raja semakin marah dan berkata, pecat dia dari semua jabatannya. Ya. Kemudian para pembantu raja bawahannya berkata, dia tidak punya jabatan. Tidak punya jabatan sama sekali. Ya. Maksudnya jabatan di dalam pemerintah, ya. Bukan jabatan bukan ulama, maksudnya jabatan di dalam pemerintahan. Kemudian raja ingin membunuhnya, tapi Allah Subhanahu wa taala menghalanginya, ya. Kemudian raja ini ditanya, kenapa tidak engkau bunuh dia padahal sudah bersikap demikian kepadamu, ya, kepada Tuhan. Ini kata bawahannya atau pembantu raja tersebut, ya. Kemudian raja pun menjawab, demi Allah, aku sangat segan kepadanya. Ya, aku sangat segan kepadanya. Lihat. Inilah bagaimana seorang ulama bermuamalah dengan penguasa. Ya, dengan penguasa. Ya, jika ingin mengeluarkan aspirasinya atau mengeluarkan pendapatnya, bukan berkuar-kuar seperti sekarang ini di jalan-jalan misalnya. Ya, turun ke jalan, koar-koar, sampai misalnya menjelekkan penguasa dan lain sebagainya. Ini bukan cara yang memang dicontohkan dalam agama kita, itu agama Islam, ya, yang lurus. Ya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi banyak sekali beliau meninggalkan karya ilmiah sebagaimana tadi Anda sudah singgung, ya. Dan karya ilmiah ini sangat terkenal, ya. Jumlahnya sekitar ada 40 kitab. Ya. Di antaranya dalam bidang hadis ada apa? Yang sekarang kita sedang bahas. Itu apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya. Kemudian Riyadhus Shalihin. Kemudian Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim. Kemudian At-Taqrib wa Taysir fi Ma'rifati Sunan Al-Bashir An-Nadhir. Ya. Kemudian dalam bidang fikih beliau punya Minhajut Talibin. Ya, ada Rawdatut Talibin. Kemudian ada Al-Majmu'. Dalam bidang bahasa ada Tahdhibul Asma wal Lughat. Ya. Dalam bidang akhlak ada At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ada Bustanul Arifin.
ada al-adhkar. Itu dalam bidang akhlak, ya. Dan kitab-kitab ini dikenal sangat luas sekali, termasuk di kalangan orang-orang awam, ya, dan memberikan manfaat yang besar untuk umat. Ini semua tidak lain karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keikhlasan dan kesungguhan beliau dalam berjuang. Sehingga kitab-kitabnya apa? Tulisan-tulisan beliau ini banyak dikaji. Ya, siapa coba yang nggak kenal Al-Imam An-Nawawi? Tapi terkadang kenalnya hanya Al-Imam An-Nawawi. An-Nawawi yang mana? Bukan An-Nawawi Al-Bantani, ya. An-Nawawi Ad-Dimashqi. Bukan Al-Bantani. Karena ada An-Nawawi juga, tapi An-Nawawi Al-Bantani. Ya, bukan Ad-Dimashqi. Tapi yang saya Pak Ad-Dimashqi. Ya. Nah, kemudian secara umum, ya, beliau ini termasuk salafi yang memang berpegang teguh pada manhaj ahlul hadis. Manhaj ahlul hadis, ya. Dan beliau tidak terjerumus kepada filsafat. Ya. Dan beliau berusaha untuk meneladani generasi awal umat ini. Ya. Itu apa? Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Generasi awal itu 3 kurun yang mufaddalah, yang paling utama untuk kita ikuti. Ya, setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga beliau menulis bantahan-bantahan untuk ahlul ahwa wal bidah, ya, yang menyelisihi mereka. Jelas manhaj beliau di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, ya. Namun perlu diingatkan, al-ulama itu tidak maksum, ya, tidak lepas dari kesalahan, tidak terlepas dari kesalahan. Nah, dan jatuh dalam kesalahan yang banyak terjadi kepada para ulama di zaman beliau, ya, yaitu kesalahan dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini diingat di zaman beliau, ya, di zaman beliau itu terjatuh kepada dalam permasalahan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau kadang mentakwil, atau mentakwil itu apa? Menyelewengkan makna dari makna yang sesungguhnya, ya. Dan kadang-kadang juga mentafwid dalam masalah asma was sifat, ya. Maksudnya tafwid ini mengatakan bahwasannya yang tahu maknanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini tafwid namanya. Maksudnya yang mengetahui makna ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah para ulama sudah mengetahuinya, sebagaimana misalnya ketika kita mengatakan Allah punya tangan. Jelas nggak di situ maknanya punya tangan? Jelas. Lakinna laisa kamitslihi syai'. Tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Seperti kita dikatakan di dalam hadis apa? Allah turun di sepertiga malam. Berarti kalau Allah turun punya apa? Kaki. Tapi laisa kamitslihi syai'. Allah mendengar, berarti Allah mendengar punya telinga. Allah melihat, tapi semuanya itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'. Itu yang perlu kita pahami. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau misalnya kita thalibul ilm, ya, memperhatikan kitab-kitab beliau, ini akan mendapatkan bahwa beliau bukanlah muhaqqiq, pentahqiq, ya, dalam bab ini. Maksudnya khusus dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak seperti di dalam cabang ilmu yang lainnya. Dalam bab ini beliau banyak mendasarkan pendapat beliau pada nukilan-nukilan dari para ulama tanpa mengomentarinya. Paham ya? Nah, lanjut. Adapun memvonis Al-Imam An-Nawawi ini sebagai Asy'ari, ya, itu tidak benar. Itu tidak benar. Karena beliau banyak menyelisihi mereka, orang-orang Asy'ari, dalam masalah-masalah akidah yang lain seperti
ziyadatul iman, al-khalqu, al-af'al ibad, ya, itu banyak menyelisihi. Jadi yang orang yang memvonis Al-Imam Asy'ari itu Al-Imam Nawawi ini bersama pendapatnya dengan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu keliru. Bahkan beliau menyelisih banyak pendapat. Ya, pendapat yang bertolak maksudnya, ya. Dalam masalah akidah itu bertolak belakang. Beda sekali, ya. Kemudian juga karya-karya beliau tetap dianjurkan untuk dibaca. Karena karya-karya beliau Al-Imam An-Nawawi dianjurkan untuk kita baca dan dipelajari dan dengan berhati-hati terhadap kesalahan-kesalahan yang ada, ya. Jadi tidak boleh bersikap seperti kaum Hadaddiyun yang membakar kitab-kitab karya beliau karena adanya beberapa kesalahan di dalamnya. Ini tidak boleh. Al-Imam Nawawi ini seorang ulama yang Masya Allah luar biasa sekali, ya, yang luar biasa. Ya, al-ulama ini sedikit kesalahannya, ilmunya sangat banyak sekali. Ya, beda dengan orang-orang yang tidak berilmu, orang jahil, banyak kesalahannya, sedikit ilmunya. Ya, ada tetap ya untuk riset ilmiah dan fatwa kerajaan Saudi ditanya tentang akidah beliau. Ya, jadi fatwa lajnah ini, ya, riset ilmiah dan fatwa kerajaan Saudi pernah ditanya tentang akidah beliau Al-Imam An-Nawawi dan menjawab lahu ghalat fi sifat. Apa? Beliau memiliki beberapa kesalahan dalam bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang telah disebutkan, beliau terkadang mentakwil dan terkadang mentafwid. Gitu. Ya, kesalahannya sedikit sekali. Ya. Nah, kemudian kapan meninggalnya Al-Imam An-Nawawi? Yaitu di tahun 676 Hijriah. Ya, rahimahullahu ta'ala. Itu meninggal pada 24 Rajab 676 Hijriah. Ya. 676 Hijriah. Itu meninggalnya Al-Imam An-Nawawi. Tadi lahirnya kapan? 631 Hijriah. Meninggal 676 Hijriah. Ya, kira-kira hidup berapa tahun? 45. Betul? Dia hidup berarti 45 tahun. Ya. Masih gagah berarti. Beliau masih gagah. 45 tahun itu masih gagah. Syabab. Sudah matang, ya. Nah, kita lanjut kepada penjelasan al-hadis. Hadis yang pertama itu hadis tentang innamal a'malu binniyat, ya. Hadis tentang niat. Untuk yang online kitabnya kepada admin di grup, mohon di-share kitab yang Anda share di grup, ya. Kitab matanya. Nah, itu matan yang sudah di-share belum, Ustaz? Sudah, ya? Nah, matan itu nanti digunakan untuk majelis sama', ya. Majelis pengambilan sanad. So, nanti insya Allah kita ulangi pembacaan hadisnya dari awal sampai akhir hadis Arba'in An-Nawawi dan ziyadah Ibnu Rajab. Untuk biografi Ibnu Rajab, insya Allah nanti ketika sebelum pembahasan hadis-hadis dari beliau,
yang ditulis oleh beliau. Insya Allah kita akan jelaskan juga biografi beliau. Rahimahullah. Nah, sudah dibuka ya. Yang online dibuka kitabnya itu, dibuka hadis yang pertama, supaya ketika dibacakan bisa menyimaknya juga lewat kitabnya. Ya, tidak hanya mendengarkan, tapi bisa menyimaknya langsung. Sudah ya? Sudah dibuka semua insya Allah ya. Nah, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fi riwayatin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Taib dari Amirul Mukminin Abu Hafs. Ya. Abu Hafs ini adalah kunyah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, karena punya anak yang namanya Hafsah. Hafsah menikah dengan siapa? Hah? Hafsah menikah dengan siapa? Nabi Muhammad kan? Abu Hafs. Ya. Ia berkata bahwa mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan siapa yang hijrahnya karena mencari kepentingan dunia, karena mencari dunia, ya. Aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang dia hendak nikahi, ya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Yang ia tuju apa? Ya. Ingin menikahi wanita tersebut, insyaallah Allah akan berikan wanita tersebut. Ya. Jadi, al-hadis tentang niat ini, banyak para ulama yang menulis kitab itu dimulai dengan hadis tentang niat ini. Atau ini juga bisa disebut juga hadis tentang ikhlas. Ya, tentang ikhlas. Ya. Di dalam Al-Imam Bukhari menulis dalam kitabnya, di awal kitab apa? Hadis tentang niat. Ya, juga di beberapa kitab-kitab seperti Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam, ya, itu Imam An-Nawawi juga dimulai dengan an-niyat. Kemudian juga Al-Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim di bab jihad juga ada apa? Hadis tentang niat. Ya. Dan masih banyak para ulama yang lainnya juga memulai tulisannya itu dengan hadis ini. Ya. Kenapa? Pentingnya niat ketika kita beramal.
Ya, niatnya karena siapa? Niatnya karena orang lain atau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita sedang menuntut ilmu. Ya, harus selalu diperbaharui niat kita. Niat kita datang itu untuk apa? Ya. Kemudian karena siapa? Ya, ini perlu diperhatikan. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa setiap amal ini benar-benar tergantung pada niatnya. Tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi balasannya sangat mulia. Ya, seorang berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika seorang niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasannya ini sangat luar biasa sekali. Berbeda dengan seorang yang berniat ya, beramal hanya karena mengejar dunia atau karena mengejar wanita yang ia ingin nikahi, ya. Makanya di dalam hadis ini ya, disebutkan contohnya apa? Itu dengan hijrah. Dengan hijrah, ya. Ada yang memang berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ada juga yang berhijrah karena apa? Dunia dan wanita yang ia ingin dapatkan atau nikahi, ya. Nah, kemudian an-niyah secara bahasa itu al-qasdu. Apa al-qasdu? Awil iradah. Al-qasdu awil iradah. Adalah keinginan, kehendak. Ini lughatan secara bahasa. Sedangkan niat secara istilah syar'i yaitu bermaksud. Ya. Ya. Maksudnya niat secara istilah syar'i adalah apa namanya? Tekad atau azam. Ya, bertekad atau berazam mengerjakan suatu ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, secara istilahan atau terminologi apa? Berazam atau bertekad mengerjakan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perlu diingatkan juga, niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun kalimat innamal a'malu binniyat, ya. Ini kalau dilihat dari sudut pandang Al-Manwi, itu amalan. Innamal a'malu binniyat, maksud dari sudut pandang Al-Manwi, ya sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Ini maksudnya amal. Ini berkaitan dengan amalnya. Sedangkan kalimat wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang yang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya. Ini kalau dilihat dari sudut pandang al-manwi anhu, al-manwi lahu, ya, yaitu kepada siapakah amalan tersebut ditunjukkan. Ya. Ikhlas lillahi ta'ala ataukah ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun faidah yang dapat diambil dalam hadis ini adalah yang pertama, di dalam kitab Jawami'ul al-Ulum al-Jami, dalam kitab Jami al-Ulum wal Hikam, ya. Hadis ini dikatakan oleh Al-Imam Ahmad ini sebagai salah satu hadis pokok dalam agama Islam. Nah, jadi disebut usulul Islam. Ya. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Daqiq, Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, ya, dalam syarahnya, beliau punya syarah kitab namanya Syarah Arba'in An-Nawawi juga, ya. Menyatakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau hadis ini bisa masuk dalam 70 bab fikih. Ya. Kemudian juga ada ulama lain yang mengatakan bahwa hadis ini sebagai sulusul Islam, itu sepertiganya agama Islam. Ya. Kemudian Al-Imam Ahmad dan juga Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Kenapa dikatakan sepertiga ilmu? Karena mencakup apa? Niat. Hati. Niat itu letaknya di mana?
di dalam hati. Kemudian apa? Ucapan juga perbuatan. Hah? Dan niat itu masuk ke salah satu dari tiga tersebut. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin suatu amalan ada kecuali sudah diniatkan terlebih dahulu. Ya, kecuali sudah diniatkan terlebih dahulu. Adapun jika ada amalan yang tanpa niat, ya, maka itu tidak disebut demikian. Ya, pasti misalnya seperti amalan orang yang tidur, ya kan? Kalau tidak ada niat, ya. Jadi kalau tidak ada niat maka tidak disebut seperti amalan. Ya, seperti apa? Orang yang tidur, orang yang orang yang gila, ya. Ya, itu tidak, kalau tidak ada niat tidak disebut apa? Amalan. Sedangkan orang yang berakal, ya itu tidak demikian. Orang yang berakal, karena kalau gila berarti nggak berakal kan? Akalnya hilang, sedang hilang. Ya. Jadi setiap beramal pasti sudah memiliki niatnya. Ketika antum mendengar azan, misal, ya, mendengar azan, kemudian antum pergi ingin berwudu. Sebelum antum melakukan wudu tersebut, apakah sudah niat belum? Sudah. Anda bilang tadi apa? Mustahil ketika antum mengerjakan perbuatan tanpa ada niat. Tanpa ada niat. Tadi apa? Antum harus pahami dulu tuh pengertian niat secara bahasa dan istilah. Apa tadi secara istilahnya? Tekad atau azam. Tekad yang kuat untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tekad yang kuat itu. Antum tergerak hatinya kan ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sudah masuk salat zuhur nih. Wudu dulu pasti kan. Antum jalan ke kamar mandi wudu. Ini sudah termasuk di niat belum? Sudah masuk niat. Karena niat itu terletaknya di mana? Di dalam hati. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Ya, ini perkataan ulama. Dan yang ketiga, setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya, jadi maksud hadis ini adalah setiap orang akan memperoleh pahala yang ia niatkan. Ini dari Abu Yazid Ma'nan. Ini kita perhatikan contoh dua hadis ini. Dua hadis contohnya. Dari Abu Yazid Ma'nan bin Yazid bin Al-Khannas radhiyallahu anhum. Ini ayah dan kakeknya termasuk sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ayahnya yaitu Yazid dengan Al-Khannas itu termasuk siapa? Sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di mana Ma'nan ini berkata bahwasannya ayahnya yaitu Yazid, ya, pernah mengeluarkan beberapa dinar untuk niat sedekah. Ya. Kemudian ayahnya ini meletakkan uang tersebut di sisi orang yang ada di dalam masjid. Ya. Maksudnya dikasih kepada orang yang ada di masjid untuk mewakilkan untuk memberikan sedekah ini. Gitu loh. Paham ya? Kemudian lantas Ma'nan pun mengambil uang tadi. Mengambil uang tadi. Ya. Lalu ia menemui ayahnya dengan membawa uang dinar tersebut. Kemudian ayah Ma'nan, itu siapa? Yazid, ya, berkata, sedekah itu sebenarnya bukan ditunjukkan untukmu, padamu. Ya. Ma'nan pun mengadukan perihal hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, laka ma nawaita ya Yazid, walaka ma akhadta ya Ma'an. Ya, engkau dapatkan apa yang engkau niatkan wahai Yazid, sedangkan wahai Ma'nan, engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati. Ini yang menunjukkan bahwasannya apa? Niat itu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, setiap seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia
niatkan. Ya. Ini hadis ini menunjukkan bahwa setiap orang yang diganja sesuai yang dia niatkan, walaupun realitanya yang terjadi ternyata menyelisihi yang ia maksud. Tadi kan menyelisihi kan? Maksud ayahnya tadi ini sedekah ini bukan buat siapa? Bukan buat maknan. Ya, tapi buat orang yang tidak mampu. Ya, orang yang berhak maksudnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jayshunil Ka'bah, fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Ya. Akan ada suatu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah, kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, ya. Ini mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi dari orang yang pertama hingga orang yang terakhir. Qalat qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Aisyah kemudian berkata, saya pun bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka. Maksudnya tidak berniat ikut menyerang Ka'bah gitu. Ya, tidak berniat untuk menyerang Ka'bah. Kemudian qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Tuh lihat. Ya. Rasulullah SAW menjawab, mereka semuanya akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Sampai yang di dalam hatinya tidak ada niat untuk menyerang Ka'bah pun dibenamkan. Ya. Kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Ya. Ini contoh bahwasannya apa? Wa inna malikulli imri'in manawa. Ya, seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya. Kemudian niat itu tadi berarti apa? Bermaksud dan berkehendak. Ya. Jadi letak niat itu hanya di dalam hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Wan niyatu mahalluhal qalbu bittifaqil ulama. Fa innawa biqalbihi wa lam yatakallam bilisanihi ajza'athu." Ya. Ajza'athu an-niyata bittifaqihim. Ya. Niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seorang berniat di hatinya tanpa ia melafalkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya. Ini juga dikatakan oleh para ulama apa? An-niyatu mahalluhal qalb. An-niyatu mahalluhal qalb. Wal lafzu anhu bid'atun. Ya. Niat itu letaknya di dalam hati. Melafalkannya termasuk perkara yang diadakan dalam syariat Islam. Ya. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Ya. Ketika antum ingin tidur pun, ketika antum ingin pergi ke mana pun, ya, pekerjaan apa yang antum lakukan pasti sudah ada niat di dalam hati. Ya. Semisal di hadapannya disodorkan makanan misalnya, lalu ia punya keinginan untuk menyantapnya. Ya, maka ketika itu pasti ia telah berniat untuk disodorkan nih, untuk menamu disodorkan makanan. Nah, anak urid hakada. Anak urid an akul matan. Saya ingin makan ini. Gitu ya. Pasti ada niat di situ. Demikian misalnya ketika ia ingin berkendaraan atau melakukan perbuatan yang lain. Bahkan jika seorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka sungguh ini adalah pembebanan yang mustahil dilakukan. Karena setiap orang yang hendak melakukan suatu amalan yang disyariatkan atau tidak disyariatkan, pasti ilmunya telah mendahuluinya di dalam hatinya.
Inilah yang namanya niat. Nah, ini sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Al-Fatawa. Kemudian yang kelima, niat ada dua macam. Ya. Niat ada dua macam. Yang pertama, niat itu ditunjukkan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua apa? Niat amalan. Niat amalan. Nah, niat jenis pertama ini adalah niat yang ditunjukkan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan akhirat. Ya, inilah yang dimaksud dengan niat yang ikhlas. Niatnya ikhlas lillahi taala. Ya. Sedangkan niat amalan itu ada dua fungsi. Ada dua fungsi. Yang pertama ini adalah membedakan antara adat, kebiasaan, dan manakah yang ibadah. Jadi membedakan fungsinya niat itu apa? Membedakan adat, kebiasaan, dan ibadah. Ya. Misalnya puasa. Misalnya apa? Puasa. Puasa kan berarti meninggalkan makan, minum, ya, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Ya. Namun terkadang seorang meninggalkan makan dan minum karena apa? Kebiasaan. Atau ketika orang mandi. Ya. Mandi itu apa? Ketika orang mandi biasanya apa? Untuk apa? Menyegarkan badan. Panas nih, gerah, gitu kan? Mandi supaya seger lagi badannya, kata. Ya. Nah, ini kebiasaan. Tapi beda lagi ketika orang meniat mandi junub, masalah. Berarti niatnya apa? Mandinya ibadah. Ya. Sedangkan fungsi yang kedua ini adalah membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ya. Ingat, membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ya. Seperti misalnya ada yang ibadah hukumnya fardu ain, juga ada yang ibadahnya fardu kifayah, ya. Ada yang memang termasuk sunnah rawatib, ya. Ada niatnya salat witir, ada yang niatnya sekedar salat sunnah saja atau salat sunnah mutlak, misalnya, ya. Semuanya ini dibedakan dengan niat. Jadi ketika antum niat ikhlas lillahi ta'ala, kemudian amalnya apa nih? Jangan sampai ketika antum niat salat zuhur niat salat asar. Salat asar niat salat zuhur. Jadi untuk membedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Ya, itu fungsi niat. Kemudian yang keenam, yang berkaitan dengan hijrah. Ya. Di dalam hadis ini dicontohkan dengan apa? Hijrah. Ya. Hijrah lughatan itu berasal dari kata apa? Hajar. Al-hijr. Atau bermakna taraka, at-tark. Ya. Yang artinya apa? Meninggalkan. Sedangkan secara istilah ini adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya. Jadi hukumnya itu wajib hijrah. Hijrah itu hukumnya asalnya wajib bagi orang muslim ketika ia tidak mampu menampakkan syariat Islam atau syiar agama Islam di negeri kafir. Di negeri kafir. Maka dalam kondisi seperti ini, maka dia wajib berhijrah. Karena tidak bisa menampakkan syiarnya di negeri kafir. Ya. Atau juga hijrah tersebut juga bisa bisa mempunyai makna secara istilah itu berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, dalam beramal ini membutuhkan niat ikhlas. Ya. Karena di dalam hadis disebutkan amalan hijrah yang ikhlas dan amalan hijrah yang tujuannya untuk mengejar dunia ini berbeda. Yang satu terpuji, yang kedua tercela. Ya. Oleh karena itu ada sababun nuzul, sebab turunnya sebabul urud, sebab turunnya hadis, yaitu diceritakan oleh Ibnu Mas'ud
ya, menceritakan bahwa ada seorang yang ingin melamar wanita. Namanya siapa? Ummu Qais. Ya, Ummu Ummu Qais. Ya. Wanita ini enggan untuk menikahi pria tersebut di kalangan persahabat. Ya, sampai laki-laki itu berhijrah dan akhirnya menikahi Ummu Qais. Jadi laki-laki ini hijrah ke Madinah. Wanita ini hijrah ke Madinah. Nih, laki-laki ini ikut juga hijrah ke Madinah. Ya, sampai kenapa? Ingin menikahi wanita tadi. Jadi hijrahnya ini bukan karena Allah dan Rasulnya, melainkan tujuannya karena dunia dan wanita yang ingin dia nikahi. Ya. Maka orang-orang pun menyebutnya siapa? Muhajir Ummu Qais. Ya, Muhajir Ummu Qais. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, siapa yang berhijrah karena sesuatu, fahuwalahu, maka ia akan mendapatkannya. Ya, maka dia akan mendapatkannya. Dan perawinya ini siqah, ya, sebagaimana disebutkan dalam Tahar at-Tasrib, ya. Tahar at-Tasrib, dalam kitab Tahar at-Tasrib. Namun Ibnu Rajab tidak menyetujui kalau cerita Ummu Qais jadi landasan asal cerita dari hadis innamal a'malu binniyat. Jadi ada Ibnu Rajab ini tidak setuju. Namun perlu kita ingat juga, hijrah bukan karena lillah, ya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau cari ridhonya, maka tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini lama daurahnya kita 1 jam atau 1 jam 30, ya. Jadi insya Allah 20 menit lagi selesai, jam 7. Kita selesaikan niat ini, hadis tentang niat ini. Kemudian amalan lain yang sama dengan hijrah, ya, dan rusaknya amalan tersebut tergantung pada niat. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, ya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumarisa bihis sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar." Barang siapa yang menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama, seorang yang berilmu, atau untuk berdebat dengan orang-orang as-sufaha, orang-orang bodoh, ya, supaya dipandang oleh manusia, ya, wah, hebat, ilmunya luar biasa, kata. Ya, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Ini wa'id, ya, ancaman. Bukan kita menvonis, bukan. Tapi ini adalah wa'id, ancaman. Ancamannya ada neraka. Bagi seorang yang menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, "Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakarul Masih ad-Dajjal." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar menemui kami dan kami sedang mengingatkan akan bahaya Al-Masih ad-Dajjal. Dajjal, ya, fitnah Dajjal. Faqala, lantas beliau berkata, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal?" Maukah kukabarkan pada kalian, ya, apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibanding dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Kemudian para sahabat berkata, qala qulna bala. Faqala asyirkul khafi an yaquma ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Ya. Kemudian para sahabat, ya, bala. Ya, para sahabat berujar demikian. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri, beliau pun bersabda, syirik khafi. Ya. Syirik yang samar, untuk tersembunyi. Di mana seorang sholat, lalu ia perbagus sholatnya agar dilihat oleh orang lain. Ya.
Hadis ini sahih, hadis ini hasan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ibnu Majah. Nah, dari tadi pembahasan tadi kita, nah bagaimana kalau misalnya amal itu tercampur dengan riya? Hah? Ya. Jika riya misalnya ada dalam semua ibadah, jadi riya seperti ini ditemukan pada orang-orang munafik. Orang munafik dan orang kafir. Jika riya ini ada di semua ibadah. Ya. Contoh misalnya orang yang terjerumus ke dalam riya atau batalnya suatu ibadah karena riya atau tidaknya. Misalnya yang pertama, jika ibadah dari awal tidak ikhlas. Atau ketika ibadah dari awal tidak ikhlas, ya, maka ibadah tidak sah dan tidak diterima. Ya. Maksudnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena orang lain. Dari awal sudah niat seperti itu. Maka ibadah ini tertolak. Ya. Kemudian niat awal dalam ibadahnya ikhlas. Namun di pertengahan, ya, ia ditunjukkan ibadahnya pada makhluk. Awalnya ikhlas niatnya. Tapi ketika di pertengahan, ternyata apa? Ketika sedang sholat ada orang nih, kata. Ya. Kemudian ditunjukkan niatnya berubah. Ditunjukkan kepada siapa? Orang tersebut, kepada makhluk yang ada di situ. Ya. Maka pada saat itu, ibadahnya juga batal. Itu nggak dapat apa-apa. Ya. Kemudian jika niat awalnya ibadahnya ikhlas, namun di pertengahan ia tambahkan dari amal awalnya, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dalam artian dia niatnya ikhlas karena Allah juga ditambahkan juga karena selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dengan dia perpanjang bacaan Al-Qur'annya, ya, dari biasanya pendek-pendek. Ketika banyak orang, dipanjangin bacaannya 1 juz misalnya. Hah? Karena ada temannya atau karena ada orang lain, ya. Maka tambahan ini yang batal. Yang dinilai batal. Namun niat awalnya tetap ada dan tidak batal. Hah? Dan inilah amalan yang tercampur apa? Riya. Ini amalan tercampur riya nih. Ya, amalan tercampur riya. Misalnya, contoh yang terakhir, niat awalnya sudah ikhlas. Ya. Niat awal sudah ikhlas, sampai akhir pun ikhlas. Namun setelah selesai ibadahnya apa? Muncul pujian dari orang lain. Si anu ibadahnya luar biasa, kata. Si anu bacaannya luar biasa. Ya. Maka ini adalah berita gembira yang berupa kebaikan, ya, yang disegerakan bagi orang-orang yang beriman. Ya, karena datangnya setelah apa? Setelah ibadah itu selesai. Ada pujian dari orang lain. Ini busyra, ya. Ya, tilka ajal busyra lil mu'min. Ya. Kemudian yang ke-8, manusia diganjar bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan niatnya. Ya, jadi ada yang sama-sama sholat, ya, namun ganjarannya juga berbeda. Ada yang sama-sama puasa, ganjaran yang berbeda. Ada yang sama-sama sedekah, ya, namun pahalanya jauh berbeda juga. Ya, ini semuanya karena dilihat dari niatnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang para sahabat yang hidup bersamanya, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Ya, jadi janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas semisal gunung Uhud, maka itu tidak bisa menandingi 1 mud infak sahabat. Ya, bahkan tidak pula separuhnya. Di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi sebagian ulama itu menyatakan niat itu bertingkat-tingkat. Ya, tingkatan-tingkatan ganjaran itu dilihat dari niatnya, bukan dilihat dari puasa atau sholatnya. Ya, bukan dilihat dari puasa atau sholatnya, melainkan dilihat dari niatnya. Kemudian yang ke-9, orang yang berniat melakukan amal soleh, namun terhalang melakukannya, ini bisa dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama, amalan yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan.
ya, atau menjadi rutinitas dia, ya, rajin dan dijaga. Jadi udah kebiasaan dia beramal. Misalnya antum puasa sunnah, ya, Senin Kamis atau Ayyamul Bid, dan amalan ini sudah menjadi rutinitas dan dijaga kebiasaan dia, ya. Kemudian amalan ini ditinggalkan karena misalnya ada suatu uzur syar'i atau halangannya, ya, maka orang seperti ini tetap dicatat pahala amal tersebut secara sempurna. Masya Allah, secara sempurna. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Ya, jika salah seorang sakit atau bersafar, maka ia catat mendapat pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim, tidak bersafar, atau ketika sehat. Sempurna pahalanya. Antum sudah biasa Senin puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid. Di suatu ketika antum tepat di hari itu untuk berpuasa, sakit. Sehingga tidak berpuasa. Allah berikan catatan pahala yang sempurna. Karena sudah menjadi rutinitas harian antum. Rutinitas antum ibadah antum. Rajin dan dijaga. Ya. Kemudian yang kedua, kita persingkat. Jika amalan tersebut bukan menjadi kebiasaan, tadi menjadi kebiasaan rutinitas, ya. Sekarang amalannya bukan menjadi kebiasaan, ya. Maka jika sudah berniat mengamalkannya namun terhalang, akan diperoleh pahala niatnya saja. Puasa Senin Kamis bukan biasaan antum. Lagi mau aja misalnya, ya. Ternyata ketika antum sudah niat ingin puasa besok, ada halangan, sakit misalnya, ya, maka dicatat pahala niatnya. Artinya pahalanya tidak sempurna, ya, pahalanya tidak sempurna. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawaun. Ia sesuai niatnya dan akan sama pahala dalam pahala niatnya. Ini ya. Di sini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Nah, kemudian juga tidak cukup dengan niat ikhlas. Ya, tidak cukup dengan niat ikhlas. Ketika kita niatnya sudah ikhlas, walakin ya, amal kita apa? Kita beramal bukan dengan amal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya tidak ittiba. Tidak ittiba. Ya, amalan yang kita kerjakan tidak sahih. Walaupun niatnya sahih. Tapi amalnya tidak sahih. Ya, maka ini akan tertolak juga. Ya, jadi kedua-duanya harus sahih, harus benar. Niatnya sahih, lillahi ta'ala. Ya, wal amal sahih aydan. Dan amalnya juga harus sahih, sesuai dengan apa yang disyariatkan. Ya. Sebagaimana Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal." Ya. Yang namanya amal, jika niatnya ikhlas namun tidak benar, artinya amal yang dikerjakan itu enggak benar, enggak sahih gitu. Niatnya ikhlas lillahi ta'ala, taqarruban ila Allah Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah, lihat ikhlas lillahi ta'ala, ya, tapi tidak benar, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, tidak ittiba' kepada Nabi SAW, maka lam yuqbal, tidak diterima, ya. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, ya. Amalan tersebut sama halnya jika amalan tersebut benar, namun niatnya apa? Tidak benar. Karena orang lain tadi, karena selain Allah. Ya, lam yuqbal aidan. Maka tidak akan diterima juga. Merdud. Ya. Kemudian, hatta yakun khalisan wa shawaban, fal khalis an yakun lillahi was shawab an yakun ala sunnah. Ya. Amalan tersebut barulah diterima jika ikhlas dan
benar. Maksudnya amalannya sesuai dengan tuntunan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi yang namanya ikhlas berarti niatnya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, sedangkan disebut benar jika sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang menjadi syurut atau syarat sahnya diterimanya ibadah. Ada berapa jadinya? 2. Ikhlas lillahi ta'ala, ittiba'us sunnah. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada juga yang bisa menggugurkan tauhidnya kalau tauhidnya nggak benar. Kalau berbuat syirik, amalnya akan dihapuskan juga nanti. Makanya para ulama juga ada yang menambahkan jadi 3. Yang pertama apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat kesyirikan. Kemudian kedua, niatnya ketika mengerjakan amal ikhlas lillahi taala. Yang ketiga baru apa? Ittiba'us sunnah. Jadi ada yang menyebutkan 3, ada juga yang menyebutkan langsung 2. Seperti itu ya. Nah, waktunya tinggal 5 menit lagi. Anak kira sudah cukup penjelasannya. Masih ada sebenarnya sedikit lagi penjelasannya. Namun waktu sudah tinggal 5 menit lagi ya waktunya. Kita cukup saja untuk hadis tentang niat ini penjelasannya. Insya Allah sudah mewakili penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan bisa difahami dan bisa diamalkan ya terkait dengan hadis tentang niat ini. Ya. Jadi sekali lagi pengingat untuk kita semuanya, ketika kita beramal, entah itu menuntut ilmu atau mengerjakan amal saleh yang lainnya, hendaklah niat kita diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu sekaligus untuk pengamalannya. Jadi bukan hanya sekedar menuntut ilmu saja. Setelah itu kita tinggalkan. Tapi ketika ilmu yang kita dapatkan itu dituntut untuk kita amalkan sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Sebagaimana yang kita telah ditinggalkan 2 perkara ya, yang memang dengan 2 perkara tersebut kita diperintahkan untuk berpegang teguh. Sehingga ketika kita berpegang teguh dengan 2 perkara ini, ya, itu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka insya Allah kita tidak akan tersesat. Ya. Namun ketika kita memahami Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kita memahaminya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh, ya, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, bukan berdasarkan pemahaman sendiri. Tentunya dipandu oleh para ulama. Para ulama kita tidak bisa menyimpulkan sendiri. Kita ambil perkataan-perkataan para ulama yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, tiga generasi al-mufaddalah. Ya. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Nah, insyaallah besok kita masuk ke hadis yang kedua. Insyaallah penjelasannya akan diringkaskan kembali, ya, lebih ringkas kembali sehingga satu pertemuan bisa menjelaskan beberapa hadis, ya, beberapa hadis nggak terlalu melebar. Kenapa ini hadis tentang niat dijelaskan agak lama? Ini untuk sebagai pengingat kita sebagai thalibul ilm, ya, agar selalu mengikhlaskan niat kita dan tajdidun niyah perlu, ya, memperbaharui niat kita ketika kita menuntut ilmu. Itu ya. Makanya pembahasannya agak sedikit lama. Insyaallah untuk besok pertemuan selanjutnya ba'da subuh seperti biasa pukul 5.30 kita mulai langsung akan melanjutkan pembahasan hadis selanjutnya. Insyaallah setiap pertemuan pembahasannya akan kita ringkas lagi, ya. Sebenarnya hadis kedua ini panjang kalau dibahas, karena hadisnya juga panjang. Kalau dibahas satu poin itu akan lama, ya. Nanti dibahasnya sedikit saja, tidak terlalu melebar pembahasannya sehingga dapat inti dari hadis tersebut, ya, pemahaman inti dari hadis tersebut. Insyaallah taala. Wallahu a'lam.
Jazakumullahu khairan. Jika ada kata-kata yang salah dari lisan saya, maka itu datang dari saya sendiri dan dari syaitan. Jika ada perkataan yang benar, semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.